Salah satunya yaitu program SOKA. SOKA adalah Sekolah Orang Tua Karangturi. Ini salah satu program yang harapannya bisa menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi orang tua pada umumnya begitu. Nah, sebenarnya kan kebijakan itu kalau diambil dari masalah yang ada terus memberikan solusi, itulah yang sebenarnya bisa kedepannya semakin kita kembangkan. Yang kedua, dari kegiatan SOKA ini sudah banyak dilakukan dan banyak mendapat respon yang positif dari pihak orang tua, dari pihak terkait. Karena apa? Memang program SOKA ini sekali lagi pengen berkontribusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat secara luas. Nah, sebelum ke SOKA, kami butuh partner, kami butuh narasumber, kami butuh supporting dari beberapa pihak, salah satunya pihak universitas yang dalam kesempatan ini pihak Ubaya. Ini terima kasih untuk kerjasama dan dukungan dari Universitas Surabaya. Sebagai narasumber pada siang hari ini adalah Dr. Mary Pilia Elizabeth. Ya, saya appreciate, terima kasih untuk waktunya. Saya kurang tahu yang hadir, yang lainnya siapa Pak Andri yang bergabung? Ada Ibu Direktur Marketing dan Public Relation, Mbak, Ibu Yuning Purnama. Oh baik, ya. Terima kasih untuk Ibu Direktur Marketing Universitas Surabaya yang sudah support acara kami. Berikutnya, sekali lagi acara ini kita selenggarakan tadi kan tema yang diangkat mungkin harapannya bisa membantu secara umum orang tua yang sedang mungkin galau atau mungkin juga bisa juga ini siswa. Apa? Karena dampak pembelajaran jarak jauh ini kalau saya sampaikan ada beberapa. Yang pertama yaitu learning loss, artinya beberapa proses pembelajaran yang hilang. Terus yang kedua ada tekanan psikososial. Terus berikutnya anak-anak sudah kurang antusias, terus kurang disiplin. Bahkan di beberapa daerah, bukan di Karangturi loh ya, ada beberapa yang terjadi sampai pada titik kekerasan. Nah ini kan harus menjadi konsen kita semua. Artinya apa? Ini menjadi masalah global, masalahnya pelik sekali, di masing-masing tempat punya karakter tersendiri. Nah tentu dari tinjauan psikologi, dari tinjauan kemasyarakatan, mungkin dari sisi kesehatan dan sebagainya perlu duduk bersama ya, salah satunya forum seperti ini. Terus kalau boleh saya sampaikan, samalah yang dialami sekolah-sekolah yang lain, Karangturi juga mengalami, tetapi kami punya prinsip segala sesuatu harus kita usahakan mencari solusi yang terbaik. Kami punya semacam slogan bahwa di dalam manajemen penanganan karena pandemi ini kami punya singkatan yaitu ARIF. A yang pertama yaitu kami harus adaptif. Dengan apa? Macam-macam, harus segera bisa menyesuaikan secepat-cepatnya. R-nya yang kedua yaitu harus responsif. Artinya apa? Kita harus tanggap, memberi proses yang kita percepat supaya tindak lanjutnya juga tepat. Nah tentu harus didukung dengan inovasi, jadi itu inovasi. Terus F-nya karena kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, tentu kebijakan-kebijakan, regulasi yang kita putuskan harus bersifat fleksibel. Nah, jadi Arif tadi adaptif, responsif, inovatif, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah fleksibel. Nah, saya pernah menulis di salah satu media, ternyata dari proses yang sedang berjalan ini ada 3 hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan PJJ. Yang pertama adalah sifat mandiri siswa, kemandirian siswa. Nah ini mungkin tidak mudah, tetapi saya berharap betul di usia anak-anak SMA kemandirian itu sudah selayaknya. Sehingga orang tua memang harus mengurangi porsi bagaimana ada proses pembelajaran berlangsung. Bahkan kalau SMA sudah layak sih kalau dilepas begitu, tetapi dari sisi ada satu yang kita angkat, yaitu kedisiplinan online butuh dukungan dari orang tua.
Terus yang kedua selain kemandirian siswa yaitu guru yang kreatif, guru yang inovatif. Seperti apa toh guru yang inovatif? Kalau boleh saya sampaikan, jadi pembelajaran itu akan diminati siswa kalau yang pertama anak itu merasa senang gitu loh, merasa senang dengan situasi, dengan sikap gurunya, dengan apa ya segala sesuatu yang terkait dalam proses pembelajaran, siswanya senang. Tetapi jangan lupa, yaitu kontekstual bahwa pembelajarannya itu bermakna, pembelajarannya bermanfaat. Nah ini hal yang sederhana. Jadi kalau pembelajarannya menyenangkan, terus bermanfaat, pasti akan tumbuh respek dari siswa itu. Nah untuk ke sana butuh guru-guru yang kreatif, yang inovatif. Seperti apa ya kalau boleh dibiasakan, kan ada ATM ya, amati, terus tiru, terus modifikasi. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu 3N ya, kita niteni, jadi diteni gitu ya, terus niru, tapi yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita harus ada nambahi, jadi N yang terakhir. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk atensi Bapak Ibu peserta apa ini ya Pak Andre, jadi podcast ya. Soka apa istilahnya Pak? Oh Soka dalam bentuk Soka ya. Acara Soka ini tua. Ya sekolahnya orang tua. Harus semua di sekolah termasuk orang tua ya. Jadi sekolah orang tua Karangturi, saya sekali terima kasih juga untuk Pak Andri dan teman-teman TIKA yang sudah bekerja keras. Terlebih tadi rekan kami dari Ubaya, terima kasih untuk dukungannya. Semoga acara hari ini bisa berlangsung sampai akhir dan memberi manfaat khususnya bagi orang tua untuk kesuksesan anak-anak kita. Dan secara resmi Soka SMA Karangturi yang bekerja dengan Ubaya pada tanggal 17 April saya nyatakan dibuka. Terima kasih Pak Andre, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Seno atas kata sambutan dan pembukaannya. Kemudian pada kesempatan ini akan berbalas sambut oleh Sivitas Akademika Ubaya Surabaya yang diwakili oleh Ibu Direktur Marketing dan Public Relation kepada Ibu Hayuning Purnama Dewi, Esos M.Medcom MM. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Krisan Andreas selaku moderator maupun MC. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam multikultur Bapak Ibu semua dari Ubaya. Kepada yang terhormat Dr. Susena selaku Kepala Sekolah SMA Karangturi Semarang, Bapak Ibu Guru SMA Karangturi, kemudian Bapak Ibu orang tua atau wali dari SMA Karangturi yang pada siang hari ini sudah hadir secara virtual. Kemudian ada Ibu Mary Filia, dosen Fakultas Psikologi Ubaya, dan Bapak Ibu semuanya tentunya yang sudah diundang dan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya Hayuning Purnama, mewakili Rektor Universitas Surabaya. Beliau menyampaikan permohonan maaf belum bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Kami di Ubaya menyambut sangat senang dengan kegiatan Soka ini, Sekolah Orang Tua, yang diinisiasi oleh SMA Karangturi. Memang benar Bapak Ibu bahwa ketika kita belajar tidak mengenal usia, ditambah lagi dengan perubahan yang begitu cepat, sehingga sharing kali ini menjadi menarik, karena topik-topiknya juga sangat dekat dengan problematika, baik dalam proses mental, perilaku, dan kehidupan putra-putri kita semua. Saya juga ibu dari 2 orang putri, jadi cukup merasakan gitu perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga saya menarik sekali dengan topik-topik yang dibuat pada siang hari ini. Saya mewakili Sivitas Akademika Ubaya, mengucapkan pula selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang merayakan dan berterima kasih atas kepercayaannya kepada kampus kami, Universitas Surabaya, untuk dapat berbagi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Sena selaku Kepala Sekolah. Untuk itu, tanpa berpanjang lagi, selamat berproses bersama dengan Ibu Mary, sapaan kami di kampus ya Bu Mary. Halo.
Semoga nanti yang disampaikan oleh Bu Mary berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Salam senyum sapa dari Universitas Surabaya. Salam multikultur. Terima kasih. Silakan Pak Krisna. Iya, terima kasih Bu Hayuning Purnama. Saya juga seorang bapak, Bu, tapi dari 170-an siswa. Jadi bapak guru maksudnya. Begitu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita hari ini itu sangat menarik sekali, yaitu tentang EWB atau Emotional Well-being atau kesejahteraan emosi. Nah, urgensinya adalah ternyata tidak hanya apa yang nampak di depan mata kita saja yang bisa kita katakan sejahtera. Misalnya uang kita banyak, mobilnya bagus, rumahnya berlimpah misalnya. Itu belum tentu juga dikatakan sejahtera. Tetapi kesejahteraan batin dan pikiran itu juga menjadi faktor penentu kebahagiaan seseorang. Percuma juga kalau kita hartanya banyak, bisnis kita sukses, tetapi hati dan pikiran kita itu tidak tenang atau tidak satu. Seperti kita sering berantem dengan anak. Anakku tuh kenapa ya kok hari ini kok ngomak ngamuk terus, itu kenapa? Nah, itu nanti akan dibahas dan dikupas tuntas pada kesempatan hari ini. Dan juga seperti apa sih cara mengatasi emosional kita sebagai orang tua dalam memelihara kesejahteraan emosi. Karena menjadi masalah tersendiri kita sebagai orang tua ketika mendidik siswa, mendidik anak. Iya, kalau anaknya tuh nurut, baik, kalem lah. Kalau tidak, malah kita yang stres, kita yang kalah, kita yang frustasi. Itu kan perlu penanganan khusus. Salah satunya ya SMA Karangturi memfasilitasi dengan beberapa seminar, webinar, dan juga ini namanya SOKA. SOKA ini sekolah orang tua. Wah, orang tua kok disuruh sekolah, tapi ya seperti webinarnya kita namanya SOKA. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Dr. Mary Pilia Elizabeth, MPSI, psikolog. Nah, ini salah satu dosen Fakultas Psikologi di Universitas Surabaya. Betul ya Bu Mary ya? Nah, ini Bu Mary-nya sudah hadir di sini. Baik Ibu Mary, tanpa panjang lebar, nanti malah saya yang melakukan webinar, ini malah saya jadi narasumbernya aneh. Ibu Mary, saya persilakan untuk perkenalkan sekaligus melanjutkan dengan materi yang sudah disiapkan. Monggo Bu Mary, waktu dan tempat sepenuhnya milik Anda. Oke, terima kasih Pak Andre. Selamat siang Bapak Ibu guru, Bapak Susena, Bapak Ibu orang tua, dan mungkin yang ada siswa-siswa di sini. Perkenalkan, nama saya Mary Pilia Elizabeth, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya, gitu, yang tadi sudah beberapa kali di-mention gitu ya. Biasanya memang saya dikenalnya sebagai Mary gitu, dan kalau di mahasiswa biasanya teman-teman panggilnya kalau nggak Cici Mary ya, kalau kayak gitu ya baru Bu Mary kayak gitu. Nah, memang kalau di psikologi itu, kita bicara psikologi itu ketertarikan saya pada psikologi sebenarnya ditentang gitu ya dulu ya, karena psikologi itu identik dengan orang sakit jiwa gitu, identik juga dengan non agama gitu ya, non religius gitu, karena terkenal memang psikologi itu psychological power gitu ya, jadi kekuatan psikis yang membuat orang itu merasa kayak tidak membutuhkan yang lain, bahwa aku bisa mengendalikan diriku sendiri, saya bisa mengontrol diri saya sendiri, saya bisa mengatur apa yang ingin saya lakukan, saya bisa mengatur tujuan hidup saya yang punya kekuatan penuh untuk mengendalikan apa yang ingin saya lakukan. Kan seperti itu gitu ya. Nah, tetapi apalagi saya dari jurusan IPA Bapak Ibu ya, dari jurusan IPA itu identiknya adalah harusnya masuk teknik nih gitu, harusnya yang sejalan sains aja gitu. Tetapi kemudian saya bergumul, saya berdoa, dan saya mendapatkan jawabannya adalah psikologi gitu ya. Waktu itu tidak terfikirkan sama sekali, kakak-kakak saya semua laki-laki dan semuanya teknik gitu, sehingga rancangan hidup orang tua saya untuk saya itu adalah teknik juga gitu. Tetapi kemudian ternyata saya memilih psikologi, dan itu menjadi pertentangan antara saya dan orang tua saya
gitu. Tapi kemudian saya menunjukkan keseriusan saya di psikologi dan saya melanjutkan sampai dengan program doktoral seperti itu. Nah, itu sedikit dari saya gitu. Kalau saya memang alumni Ubaya S1 S2-nya, S3-nya dari Universitas Airlangga Surabaya. Minoring saya pada klinis, majoringnya di klinis, minoringnya bisa dari klinis, perkembangan dan pendidikan. Gitu. Jadi memang kalau di psikologi itu ada beberapa cabang, tetapi biasanya yang paling diinginkan oleh teman-teman mahasiswa itu adalah klinis memang, gitu. Karena dasarnya itu orang selalu tersugesti bahwa ada sesuatu yang salah pada diri saya, gitu ya. Ada sesuatu yang salah. Kalau dipecah-pecah lagi, hal yang biasanya menjadi famous topic itu memang tentang psychology of emotion, gitu ya. Sehingga ketika saya diajak berdiskusi oleh teman-teman dari MPR ini untuk gimana ya SMA Karangturi menginginkan sebuah topik untuk Soka kali ini gitu. Apa ya gitu ya. Terus saya mikir juga apa ya gitu. Apa ya kalau pembelajaran jarak jauh ini kayaknya sudah yang terlalu membosankan gitu ya, berbicara tentang pembelajaran jarak jauh, stressfulnya pembelajaran jarak jauh, bagaimana sih memotivasi orang untuk menghidupi, menjalani hidupnya itu dikala semua itu terbatas gitu ya. Kok kayaknya agak boring kalau tentang itu. Apa ya yang nuansanya itu lebih positif gitu ya. Kalau dulu memang saya terlatihnya berpikirnya apa yang salah nih dari sini gitu ya, tetapi kemudian saya dari klien-klien yang datang, kemudian dari teman-teman mahasiswa dan anak-anak SMA yang curhat gitu ya istilahnya, karena saya biasanya kalau sama anak SMA sama mahasiswa yang datang sendiri tidak bawa orang tua, itu saya tidak menarik biaya gitu ya, karena kasihan mereka kan butuh untuk fasilitas untuk menuangkan isi hati dan pikirannya. Nah itu memang pada sisi emosinya itu yang mereka terkendala gitu ya. Jadi apa sih emotional well-being itu sebenarnya? Saya lalu berpikir bahwa oke, mari kita lihat positifnya gitu ya. Bagaimana supaya mengempowering Bapak Ibu yang menjadi orang tua dari siswa-siswa di SMA Karangturi ataupun yang di luar Karangturi itu supaya juga mengalami emotional well-being gitu ya. Jadi bagaimana remaja itu, anak itu menjadi sejahtera secara emosi sepenuhnya juga bergantung masih kepada orang tua ya. Bagaimana orang dewasa di sekitarnya well-being dulu secara emosional. Kalau kitanya sendiri nggak tahu cara bahagia, kita lupa cara bahagia ya. Emotional well-being itu singkat, padat, jelas gitu ya. Bagaimana kita merasa nyaman dengan emosi kita, bagaimana kita merasa sehat secara emosional, dan bagaimana kita merasa happy gitu ya, bahagia dengan apapun yang kita rasakan. Sebenarnya kalau bicara emotional well-being sangat banyak dan sangat luas gitu ya, sangat banyak pembahasannya. Tetapi saya coba untuk berbicara dengan menyampaikan ini dengan cepat tapi tetap mudah untuk dipahami. Nah, kita perlu mengetahui dulu gitu apa yang dimaksud dengan remaja ya. Remaja ini atau adolescence itu adalah masa transisi dan perubahan. Ini semua kita tahu ya, dan mereka di masa-masa ini sangat fokus pada rasa diri. Sense of self itu kata lain sebetulnya dari bagaimana dia merasakan dirinya, mengidentifikasi dirinya, mengenali siapa aku gitu ya, siapa saya ini, apa yang saya inginkan sebenarnya, bagaimana posisi saya di antara keluarga saya, bagaimana saya di depan orang tua saya, seberapa berharga saya di depan orang tua saya. Nah, itu adalah masa-masa remaja ini. Jadi masa transisi dan perubahan, dia dari yang anak-anak yang bebas dan trial error semuanya gitu ya. Jadi artinya mencoba, gagal, mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi. Ini mulai dia forming gitu ya, mulai dia membentuk dirinya dia. Kata lainnya lagi sebetulnya dia adalah orang dewasa yang dalam pelatihan gitu, adults in training gitu ya. Jadi kita bayangkan kita mulai harus melepaskan apa ya, cengkraman gitu ya. Kalau misalnya kita ilustrasikan dengan ibu bapak berjalan bersama anaknya di sebuah pasar tradisional atau di supermarket gitu ya, atau di mall atau dimanapun. Kalau masih anak umur 5 tahun, 10 tahun, itu mungkin kita masih gandeng dan genggam tangannya ketika kita berjalan bersama dia.
Tetapi kalau sudah mulai masuk usia 12-18 tahun, 12-18 tahun, kita mulai harus mengendurkan gitu ya, mulai melonggarkan cengkraman kita ini tadi gitu ya, karena mereka sudah mulai masuk ke transisi berubah. Bukan kita lepas begitu saja ya, tetapi kita kendorkan. Kita kendorkan artinya kita berikan dia ruang privasi. Jadi kalau yang dulunya privasi itu masih 10% gitu ya, remaja ini mulai kita harus tingkatkan menjadi 50% gitu. Seperti itu. Kemudian perubahan yang luar biasa pada anak remaja ini terjadi pada beberapa hal, beberapa aspek hidupnya dia. Secara sistem saraf, secara hormonal, secara emosional, sosialnya dia juga berubah, dan secara spiritual. Spiritual bicara tentang hubungan dia dengan Tuhan. Itu berubah semuanya gitu. Dia mulai mempertanyakan ketika mungkin waktu kecil dia tumbuh dengan pernyataan-pernyataan, banyak pernyataan orang tuanya yang mengatakan bahwa kamu ya kalau nakal kayak gini terus nanti sok-sok besok kamu itu masuknya neraka, dosamu itu besar gitu. Kalau kamu kayak gini terus itu dosanya besar dan kamu masuk neraka. Nah dia mulai mempertanyakan dosa neraka apa itu gitu. Kok saya melihatnya orang tua saya juga melakukan apa yang saya lakukan, apakah mereka juga berdosa, apakah mereka juga akan masuk neraka. Itu mulai bergejolak di dalam pikirannya dia, dalam perasaannya dia. Ada seorang tokoh yang sangat terkenal kalau di psikologi, itu namanya Erik Erikson. Dia mengatakan, dia meyakini bahwa seorang remaja dalam masa-masa transisi ini, tidak usah remaja, manusia mulai dari kecil, dari balita sampai dengan dia dewasa nanti, sampai dengan lansia, itu melalui beberapa fase kehidupan itu secara urut gitu. Dan dari fase yang awal ini itu akan mempengaruhi kepribadian yang berkembang sampai dengan dia akhir hidupnya. Seperti itu. Nah, ini saya sudah menandai gitu bahwa kalau di remaja itu fokusnya adalah pada social relationship. Sense of self-nya itu yang berkaitan dengan social relationship. Jadi relasi sosialnya itu bagaimana? Di tahapan usia remaja ini, mereka mencari identitas. Mereka mencari siapa saya, gitu ya, personal identity, kepribadiannya dia. Saya ini orang yang seperti apa? Nah, kalau dia dipenuhi dengan dia tumbuh dan difasilitasi untuk melihat dirinya secara positif, maka akan terbentuk identitas yang solid. Gitu ya, identitas yang solid itu yang baik, yang positif gitu. Yang dia tuh tahu apa yang dia mau, dia tahu siapa saya, dia tahu bagaimana mengendalikan dirinya, mulai belajar untuk mengendalikan dirinya karena dia tahu keterbatasannya dia. Tapi kalau misalnya dia dibentuknya dengan fasilitas yang banyak, terlalu banyak nasihat, too much gitu ya. Terus kemudian terlalu banyak kekangan, batasan-batasan gitu yang membuat dia tidak bisa mengeksplorasi identitasnya dia. Maka yang terbentuk adalah kebingungan di dalam perannya dia. Siapa saya? Sebenarnya saya ini adalah miniatur ibu saya, miniatur ayah saya, atau saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Kok saya nggak mirip bapak, nggak mirip ibu, lebih mirip teman saya, lebih mirip bapaknya teman saya gitu, lebih mirip ibunya teman saya. Siapa saya? Saya laki-laki tapi kok mirip ibu saya. Saya perempuan tapi kok saya mirip bapak saya gitu. Terjadi kebingungan gitu ya. Kebingungan di dalam perannya dia. Nah, anak-anak yang terbentuknya dengan role confusion ini, yang terbentuknya menjadi role confusion itu yang menjadi bermasalah. Nah, dari Erik Erikson ini kemudian seorang peneliti lagi yaitu James Marcia, dia mengidentifikasi ada 4 jenis identitas, 4 status identitas remaja yang kemungkinan akan terbentuk gitu ya, dari bagaimana dia difasilitasi oleh lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Jika dia diizinkan untuk melakukan eksplorasi, maka dan diajarkan gitu ya untuk berkomitmen pada apa yang menjadi pilihannya dia, maka yang terbentuk adalah identitas yang solid itu tadi. Identitas solid ditandai dengan apa? Ditandai dengan itu tadi ya. Itu apa? Ada dia berkembang. Kalau ditanya, kamu itu orangnya seperti apa? Apa ya? Aku pemarah. Aku orangnya suka marah. Gampang marah, aku sensitif. Sehingga aku tahu bahwa ketika aku dalam kondisi tertekan, aku harus takes time dulu, jadi aku harus mengambil waktu dulu, menarik diriku dulu, nggak ketemu orang dulu, aku harus calming dulu, jadi emosiku ini harus calming dulu. Gimana cara meng-calming emosi? Ya aku tahu bahwa aku tuh suka musik kan, jadi aku akan
calming dengan mendengarkan musik atau singing something gitu, atau writing songs gitu ya. Jadi menulis lagu kah, atau saya akan mendengarkan lagu, atau saya nyanyi teriak keras-keras di kamar saya atau di kamar mandi. Terus saya pakai headset dan saya mendengungkan lagu itu di dalam kepala saya. Nah, dia tahu gitu ya, ketika dia ditanyain siapa dia, apa yang dia suka, bagaimana cara mengendalikan dirinya. Nah, itu ketika dia diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya dan diajarkan untuk tahu resiko gitu ya, komitmen, tahu resiko dengan keputusan-keputusannya dia, pilihan-pilihannya dia. Dia belajar untuk menghadapi resiko atau konsekuensi dari pilihannya dia. Nah, itu status identitas yang paling oke. Kita bicara ekstrimnya. Ketika eksplorasi itu tidak kita berikan, kesempatan untuk mengeksplorasi diri itu tidak diberikan, terjadi identity diffusion. Dia bingung gitu ya, siapa saya, dia suka lupa dengan apa yang menjadi keinginannya dia. Kan anak sekarang kalau ditanyain itu kan, kamu kok nggak belajar? Oh iya, lupa gitu, males. Kenapa? Karena kata lupa dan kata males itu adalah jawaban singkat yang tidak memperpanjang conversation yang mereka inginkan, gitu ya. Apa yang mereka tidak inginkan gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu, remaja itu ciri khasnya gitu, mereka nggak mau berpanjang lebar mendengarkan atau terlibat di dalam perbincangan atau pembicaraan konversasi yang tidak berkenan di hatinya dia. Jadi dia akan escape, dia akan melarikan diri dengan ngomong males, lupa, oh ya, nggak tahu, terserah, gitu ya. Jadi itu pilihan-pilihan kata-kata, jawaban-jawaban singkat yang biasanya mereka pakai, gitu ya. Mereka pilih karena dia belajar bahwa kayaknya kalau aku jawab panjang, itu nasihatnya makin panjang dan itu semua tidak ada tendensi ingin mendengarkan apa yang saya ucapkan. Jadi orang yang saya ajak bicara ini, dia lebih pengen didengarkan daripada mendengarkan saya. Nah, untuk end conversation ini secepat mungkin adalah mengatakan, ya, tidak tahu, terserah, lupa, males. Gitu ya. Jadi kita mulai sambil reflektif Bapak Ibu, sambil kita melihat gitu ya, kalau anak-anak kita tuh banyak menggunakan kata-kata itu ketika berbincang dengan kita, maka kita mulai harus berhati-hati. Wah, ini ada sesuatu yang salah nih dalam relasi saya dengan anak saya. Seperti itu. Di tengah-tengahnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita setengah-setengah gitu ya, orang Indonesia itu kalau dikasih pilihan 1 sampai 5 skalanya, wah itu paling seneng karena milihnya di mana? 3, gitu ya. Jadi milihnya di cukup atau tengah-tengah gitu. Misalnya seperti itu gitu. Nah, ini yang terjadi ketika kita memberikan kesempatan anak untuk belajar resiko. Jadi seringkali kita mengingatkan gitu ya, kita rajin mengingatkan, ayo kamu waktu itu janji apa? Kamu ini apa? Ini apa? Ini apa? Tapi ketika kita mengajarkan itu, kita memberikan batasan pagar yang luar biasa pada dirinya gitu. Dia tidak boleh eksplorasi, tidak boleh. Kamu ya, kalau cari temen itu yang pinter, jangan yang kayak gitu lah. Kalau sama-sama males kayak kamu, kan kapan kamu pinternya? Itu salah satu contoh batasan gitu ya. Nah, yang terjadi apa? Dia akan cenderung kehilangan identitasnya dan dia mengadopsi. Adopsi itu berarti dia mengambil identitas yang dia lihat paling powerful di dalam keluarganya. Semisal dia melihat yang paling powerful itu adalah figur ayah, maka dia akan mengambil semua sifat powerful dari ayahnya. Sifat powerful ya Bapak Ibu. Artinya apa? Termasuk emosi yang ditunjukkan, yang bisa memberikan efek powerful itu tadi. Misal emosi apa? Kalau dia lihat emosi marah, itu bisa mendapatkan kekuasaan atau kekuatan untuk mengendalikan sekitarnya, maka itu akan dia ambil. Kalau dia melihat ekspresi emosi yang menggunakan kekerasan, itu akan memberikan dia powerful juga, maka dia akan mengambil itu, sifat itu. Dia akan mengambil itu menjadi bagian dari dirinya. Sama juga kalau dia misalnya melihat bahwa oh kayaknya yang lebih powerful tuh nangis deh, air mata ini kayaknya lebih powerful gitu. Apalagi kalau misalnya ada tendensi contoh secara tidak langsung bahwa sedikit-sedikit itu kayak aduh tobat aku punya keluarga kayak gini aku tak mati ya gitu ya. Banyak ancaman-ancaman yang dia dengarkan yang ujungnya itu adalah ide untuk mengakhiri hidup.
maka dia akan menggunakan itu kalau dia melihat itu sebagai satu hal yang powerful gitu ya. Dia bisa mendapatkan kekuasaan untuk mengendalikan segala sesuatunya. Itu contoh ketika anak terlalu diberikan batasan, dia tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi diri. Sama dengan yang satunya lagi, dia diberikan kebebasan untuk eksplorasi, tapi tidak diajarkan untuk bertanggung jawab pada pilihan-pilihannya dia. Gitu ya, itu menjadi moratorium ini tadi. Jadi dia pencarian identitas, dia aktif explore gitu ya, aktif explore. Nah ini kalau yang di foreclosure ini dia melihat hanya dari orang tua, dari keluarga terdekat gitu ya, otoritas terdekat gitu. Kalau di moratorium itu dia akan melihatnya lebih luas lagi gitu ya. Bahkan kita kadang kaget gitu ya di rumah, loh kok dia bisa punya sifat kayak gitu ya? Kok bisa dia itu mengekspresikan emosinya seperti itu? Kita di keluarganya nggak ada yang kayak gitu, Bu gitu. Kok bisa dia kayak gitu? Ya ini, itu berarti kemungkinannya dia ini mengadopsi dari yang di luarnya dia. Gitu. Misalnya, ini biasa terjadi pada korban-korban bullying ya, anak-anak yang tanpa kita tahu ternyata dia mengalami emotional bullying. Physical bullying it's okay gitu ya, maksudnya kita tahu dia terluka gitu secara fisik. Tapi kalau sudah emotional bullying, verbal bullying, social emotional bullying, itu tidak ada jejaknya. Kita nggak lihat. Yang ada adalah anak kita tiba-tiba menjadi rebel ketika di rumah. Dia tiba-tiba menjadi kasar, dia tiba-tiba menjadi suka ngelawan gitu. Kalau dikasih tahu tuh bales gitu ya. Padahal biasanya dia nggak kayak gitu. Terus kayak irritable gitu ya, kayak dia tuh gampang sekali baper gitu ya, sensitif gitu ketika dikasih tahu dikit tuh, padahal kita nggak ada maksud apa-apa gitu. Cuman tanya gimana sekolah, tanya terus gitu ya. Dia bisa balesnya kayak begitu. Gitu. Saya sering ya mendapatkan kasus remaja datang ke klinik saya. Itu orang tua yang mengatakan bahwa anak ini kalau di sekolah nggak ada keluhan, Bu, tapi di rumah itu aduh kalau berantem sama saya itu dia kayak lupa kalau saya itu mamanya gitu. Jadi saya itu pernah dilempar remote, saya pernah ditendang, dia itu ngelempar piring di depan saya. Jadi mecahkan piring itu depan saya, anaknya laki-laki. Terus kemudian ibu pernah tanya dia kenapa gitu. Saya tanya gitu, cara ibu tanya gimana gitu. Kan dia bilang, oh iya saya tanya, terus jawabnya apa? Gak jawab, malah marah-marah. Oh ya, ibu cara tanyanya gimana? Saya tanya, kenapa sih kamu tuh nyok? Gitu. Jadi dia tanyanya dengan nada yang tinggi juga, dan tanyanya itu tanya caring, tetapi nada suaranya itu nada marah gitu ya. Jadi tanya peduli, tetapi nada suara yang digunakan itu marah. Yang ditangkap oleh anak yang sensitif, yang tadi saya bilang baperan, itu adalah nada suara. Saya kebetulan banyak penelitiannya di psychology of music ya. Jadi saya melihat bagaimana musik dan elemen-elemennya itu berdampak kepada psikologi seseorang. Suara manusia itu juga termasuk elemen musik. Emosi itu syarat dengan musik, nada, gitu ya. Jadi selain ketika seseorang itu di dalam penelitian, ketika seseorang itu mengekspresikan emosi, yang ditangkap itu bukan kata-katanya, tetapi nada yang dikeluarkan dari kata-kata itu, nada yang menyertai itu, gitu ya. Pantes anaknya langsung bilangnya kayak gitu, nggak tahu kenapa gitu. Nah, waktu dia datang datang ke klinik saya, terus tanya-tanya kan, kebetulan dia supaya anaknya ini tidak kelihatan bermasalah secara psikologis, dibawalah adiknya yang masih SD. Jadi saya dengan partner saya yang lebih tua, itu dia yang nanganin anak ini, saya nanganin adiknya. Waktu sama partner saya ini tanya-tanyain ya dia jawab gitu, jawabnya saya dengar dari ruang yang berbeda itu, jawabnya kok standar gini, maksudnya stagnan gini, deng gitu ya, nadanya itu kayak nada satu nada gitu, kayaknya faking deh ini. Saya sudah mikir gitu, kayaknya faking deh ini. Terus sudah saya selesai dengan adiknya ini, terus adiknya pengen lihat kakaknya gitu. Saya ke sana terus lihat, waktu setiap kali dia jawab, saya lihat kakinya itu goyang terus gini kayak jahit. Wah ini sudah nggak sinkron nih antara yang dia ucapkan dengan bahasa nonverbalnya dia. Nah, maka kelihatan adalah ketika ibunya mulai datang, dia dengar suara ibunya langsung makin berkeringat nih. Dia makin berkeringat, terus sudah singkat cerita saya deketi dan ternyata ya dia bilang, saya menangkap gitu ya, apa yang dia sampaikan bahwa dia menangkap bahwa ibunya itu
bisa memahami dia, tidak berusaha pula untuk memahami dia. Yang ibunya cari itu sama seperti yang guru-guru cari dari dia, anak yang baik-baik dan anak yang tidak bermasalah. Maka dia tidak punya tempat untuk dia itu mengekspresikan dirinya secara bebas, bahwa aku takut, bahwa dia ternyata dibully. Dia dibully di sekolahnya itu, bagaimana makanannya itu dituangin susu sama temennya sehingga itu tumpah semua kayak gitu. Tanpa dia melakukan apapun sebenarnya gitu. Tapi tiba-tiba temannya seperti itu. Maka dia menggunakan cara-cara kekerasan yang dia adopsi dari temannya ini untuk dia lampiaskan ke ibunya gitu. Yang dia anggap kelihatannya paling ngerecokin hidupnya gitu, sama seperti teman-temannya ini ngerecokin hidupnya dia, nyampurin semua aspek hidupnya dia. Ibunya juga, dia butuh ekspresif itu, dia nggak tahu bagaimana cara menyampaikan ketakutannya dia, emosinya dia itu, bahwa dia tidak bahagia, bahwa dia itu merasa terancam, dia nggak bisa ngomong itu, nggak tahu caranya sebetulnya, sehingga dia menunjukkan dengan cara seperti itu lewat perilakunya dia. Dan itu yang menyedihkan di sana gitu ya. Saya yakin tidak ada orang tua yang menginginkan seperti itu sebenarnya. Tetapi kadang itu kayak kita secara tidak sadar gitu ya. Biasanya kalau di psikologi istilahnya transgenerational parenting gitu ya. Jadi pola pengasuhan yang kita adopsi dari orang tua kita yang zaman dulu secara tidak sadar gitu ya. Padahal kita berikrar waktu jadi orang tua nih, saya tidak mau jadi kayak bapak saya tidak mau jadi kayak ibu saya. Tapi secara otomatis itu keluar gitu ya. Karena di manusia memang ada sisi consciously, secara kognitif kita sadari pilihan kita. Dan ada sisi yang unconsciously, tidak sadari. Tidak sadari ini dikendalikan oleh emosi ini tadi. Gitu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian apa sehingga ketika masalah identitas, masalah sense of self dengan segala sesuatu itu bermasalah gitu ya, perlu kita perhatikan gitu. Hot topics yang akhirnya sering muncul itu adalah seperti ini: perilaku beresiko, regulasi emosinya dia yang bermasalah, motivasi dia untuk melakukan sesuatu, kayak gampang naik, gampang juga hilang gitu ya. Sebentar dia akan bersemangat, oke aku mau ini gitu, tapi tiba-tiba hilang lagi, kok kayaknya males ya gitu, tiba-tiba gitu. Jadi yang orang dewasanya yang sudah sampai di tahap kepribadian yang dia sudah identitasnya kuat, komitmennya kuat, itu jengkel lihat yang kayak begini gitu ya, sehingga terus muncul ketidaksabaran. Jadi kalau lihat dari videonya itu kuncinya adalah patience gitu ya, kuncinya adalah sabar gitu. Nah, karena kita yang sudah terbentuk, anak-anak ini masih explore, sehingga kita perlu sabar. Motivasi mereka memang akan naik turun. Yang dia butuhkan adalah bantuan kita untuk memberikan informasi tentang pilihan-pilihan yang ada, sehingga dia itu kayak mantep gitu loh. Waktu dia menentukan pilihannya itu dia mantep, terus dia tahu cara untuk pelihara motivasinya dia itu. Dia tahu untuk mengendalikan dirinya ketika dia pengen nyerah gitu. Kompetensi sosio-emosional ini sampai level mahasiswa pun masih banyak yang punya problem di sini. Saya pernah mengisi satu topik di salah satu SMA swasta itu tentang self injury, gitu ya, tentang bagaimana menyakiti diri sendiri. Ternyata saya kan ngasih DM saya, jadi saya ngasih private IG saya ke mereka, gitu. Kalau mereka butuh untuk berbicara, intuisi saya berkata bahwa biasanya kalau udah kayak gini anak-anak ini akan muncul gitu ya. Ternyata bener. Gitu, sampai malam itu mereka DM semua gitu ya, direct message ke saya. Itu bahkan salah satu kasusnya dia mengalami cyberbully, dia mengalami bullying di keluarganya. Keluarganya itu dia gambarkan seperti neraka. Terus dia bilang, tetapi tidak ada satupun orang di dalam hidup saya yang tahu masalah ini. Jadi dia itu belum pernah menceritakan pada siapapun, dan dia kondisinya baru pertama kan ketemu sama saya, dan dia DM gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah remaja itu sulit untuk didekati, tidak juga. Ketika kita menunjukkan bahwa kita itu memahami dia, maka dia akan datang. Ketika mereka punya masalah, ketika mereka butuh tuntunan. Gitu ya. Nah, pengaruh media literacy ya ini ya, apalagi usia-usia remaja gini kan sangat muda ya, ketika dia menggantikan real time social relation itu dengan cyber relation. Dia berhubungan dengan siapapun yang ada di internet ini, di dunia maya ini gitu.
siapapun dengan faking identity juga gitu ya. Bahkan di psikologi juga dipelajari tentang internet psychology gitu ya. Bagaimana orang membentuk kepribadian, membentuk identitas itu di dunia maya. Dan itu makin menjadi ancaman buat teman-teman yang remaja ini, di usia-usia remaja ini, dalam masa pencarian ini menjadi tambah bingung dengan identitasnya. Semakin mengurung diri di dalam dunia internetnya dia. Gitu ya, di dunia cybernya dia, sehingga dia memutus hubungan dengan realita karena dia seakan-akan merasa lebih bahagia dengan identitas yang dia ciptakan di dunia maya. Nah, kalau ada anak kita yang berlebihan dia menggunakan waktunya untuk explore website gitu ya, jadi dia googling kemana-mana gitu ya, bukan untuk belajar ya, karena belajar jarak jauh memang harus menggunakan teknologi juga gitu. Tapi kalau dia kemana-mana dan kita cek bahwa dia itu situs-situs yang dia datangi itu spesifik gitu ya, biasanya kayak yang mengisi loneliness-nya dia gitu ya, kesepiannya dia gitu. Nah, maka itu adalah warning sign gitu ya, bahwa kemungkinan dia terkamuflase gitu ya, seakan-akan dia menemukan kebahagiaan di situ, padahal itu kebahagiaan semu. Jadi kita perlu bantu dia untuk, ayo ini loh, lihatlah, ayo kesini, konkret kesini. Nah, kalau saya sama keponakan saya gitu ya, saya punya keponakan dari usia TK sampai usia S2 gitu, perkuliahan. Itu juga gitu, saya biasakan kalau misalnya kita lagi kumpul bareng itu jangan pegang handphone. Dan kalau gitu harus dari kita sendiri juga kayak gitu. Jadi saya cenderung ngajak ngobrol, ngajak bercandaan gitu. Nah, untuk itu PR saya adalah saya mengetahui dunia mereka itu seperti apa. Anak TK sekarang itu trennya ngomongin apa sih, nonton apa sih gitu. SD gimana sih, SMP gimana, SMA gimana, yang kuliahan ini gimana gitu. Kalau kuliah gampang ya gitu. Tapi kalau yang SMA ke bawah ini yang saya PR gitu ya, saya cari tahu apa sih yang mereka biasanya tertarik itu gitu. Apa sih istilah-istilah yang kita nggak tahu, bahkan di KBBI nggak ada gitu ya, yang bahasanya mereka itu tuh apa sih? Itu untuk cara apa? Cara untuk masuk ke dalam dunia mereka dan mereka merasa dipahami, bukan dihakimi gitu ya. Hot topics lagi adalah masalah tidur, karena mereka fisiknya juga sedang berkembang, banyak aktivitas. Biasanya akhirnya menjadi insomnia gitu. Terlalu banyak terpapar dengan blue screen di handphonenya atau di gadgetnya, itu juga akan menstimulasi sistem sarafnya dia yang untuk dia bangun alert gitu. Nah, itu yang biasanya kemudian memunculkan masalah-masalah tidur. Belum lagi bullying tadi ya, cyberbullying itu. Sehingga dibutuhkan resiliensi, dan resiliensi ini salah satu hal yang dibutuhkan untuk seseorang merasa mencapai emotional well-being, kesejahteraan secara emosional. Termasuk juga pada kesehatan keluarga, ya, kesehatan keluarga. Jadi anak itu gimana-mana, apalagi dengan budaya di Indonesia yang kolektif ini, semuanya berawal dari keluarga. Jadi kalau keluarganya itu, makanya ada teori-teori kok di psikologi itu, anak keberapa, kamu anak kesekian ya, kamu di keluarga satu-satunya perempuan ya, satu-satunya laki-laki ya. Itu bukan cenayang Bapak Ibu ya, bukan cenayangnya psikologi, tetapi kami memang mempelajari secara teoritis bahwa dari keluarga lah mereka juga terbentuk menjadi anak yang dengan kepribadian tertentu. Nah, seperti itu. Jadi kesehatan keluarga, apakah sering keluarga ini berkonflik yang seperti digambarkan anak SMA tadi itu ya, apakah keluarganya itu dia melihat sebagai neraka sehingga dia itu selalu masuk di dalam kamarnya, setiap pulang sekolah dia akan masuk ke kamarnya, dia malas untuk keluar tapi selalu dipanggil keluar gitu. Terus dindingnya itu terlalu tipis untuk dia tidak bisa mendengarkan apa yang ada di luar gitu, jadi selalu terpapar dengan muatan-muatan emosi dan kata-kata yang membuat dia itu ingin mengakhiri semuanya gitu. Tapi dalam sisi konseling dengan saya coba arahkan dia untuk memiliki tujuan hidupnya dia, bagaimana dia persiapan untuk menjadi dewasa kayak gitu, empowering dia untuk kamu berdaya kok, kamu punya ini kok. Nah, itu kan pelan-pelan masuk ke sana ya, pelan-pelan untuk membawa dia pada mindset yang lebih positif tentang dirinya dia. Nah, untuk itu kan saya harus tahu juga ya, kebutuhan psikologis anak-anak ini pada usia sekian itu apa sih? Caring itu tadi. Dan caring ini tidak segampang tulisannya care itu aja 4 huruf itu, tapi itu termasuk nonverbal kita gitu.
acceptance, penerimaan yang unconditional, tidak bersyarat. Tidak ada emosi yang salah atau benar, itu tidak ada. Ya. Emosi semuanya itu oke, selama itu diekspresikan. Cara kita mengendalikan itu yang kemungkinan belum. Trust, nah ini yang tadi saya bilang harus mengendorkan kontrol kita, parenting controlling, itu harus dilonggarkan gitu ya, kita beri ruang privasi yang meningkat dibandingkan waktu dia masih kecil. Saya tahu sebagai orang tua itu pasti akan ngerasa anaknya itu kecil terus gitu. Kalau bisa baby terus lah, lucu gitu ya. Dan kalau dewasa ini makin besar kok makin kompleks gitu ya. Harus sekolah terus nih, parenting schools terus nih sama karakter ini gitu ya. Harus kayak gitu terus gitu. Nah ya itulah memang kita belajar juga. Makanya saya setuju sih dengan konsep yang karakter ada sekolah untuk orang tua gitu. Ini penting gitu. Tidak ada orang tua yang sempurna, adanya orang tua yang caring, acceptance, trust, respect pada anaknya. Kalau kita mau dihargai, kita tunjukkan dulu gitu, bahwa kita menghargai mereka. Kita pengen didengerin, kita tunjukkan bahwa kita mendengarkan mereka. Bahkan mendengarkan apa yang mungkin tidak terucapkan. Ya, kadang tuh karena kita terlalu hektik gitu ya, kadang-kadang remaja ini terlalu hektik. Penuh gitu isi kepala dan perasaannya dia tuh nggak tahu kata yang tepat untuk menunjukkan itu, makanya muncul istilah galau, kece gitu ya. Jadi itu tuh kan karena mereka nggak tahu pilihan kata, emotional literacy-nya itu terbatas gitu ya. Jadi nggak tahu bagaimana cara mengekspresikan itu. Nah maka kita perlu menunjukkan ini semua dari dalam diri kita sendiri, modeling gitu. Jadi dari diri kita sendiri perlu ada modeling. Warning sign-nya apa ketika salah satu dari 4 hal itu tidak terpenuhi? Mereka akan bereaksi berlebihan seperti contoh saya tadi gitu ya, dia akan baperan itu tadi, mudah terserang secara emosionalnya itu, berusaha keras untuk menghindar dari kita, entah pakai headset yang nggak ada lagunya bahkan sebetulnya, tapi dia hanya untuk menunjukkan perilaku seakan-akan aku nggak mau dengar apa-apa ya. Menyendiri, dia mulai menarik diri gitu ya, dari ngomong-ngomong sama orang banyak, kumpul-kumpul sama orang banyak, bahkan di dalam keluarga itu kayak ayo nonton TV bareng gitu ya, misalnya sudah ada nih program di dalam keluarga untuk ayo kita ada quality time, kita nonton TV bareng, kita ada nonton film bareng nih, drakor bareng misalnya, drama Korea bareng nih gitu misalnya gitu ya. Nah tetapi dia mulai menunjukkan tanda-tanda dia menarik diri, enggak males tidur, ngantuk, sudah nonton, ntar aja streaming sendiri dari handphone, aku udah nonton, sudah enggak usah, aku ngantuk, banyak tugas, ini itu. Nah, kalau mulai banyak alasan dan dia menarik diri, maka itu the warning sign dia mengalami kemungkinan emotional loneliness. Jadi kalau di psikologi itu ada istilahnya kesepian secara emosi dan kesepian secara sosial. Kalau kesepian secara sosial itu dia nggak punya banyak teman, dia tidak tahu bagaimana cara berteman. Tetapi kalau kesepian secara emosi, dia banyak orang di sekitarnya, banyak teman secara physically, tetapi kosong. Dalam hati dan pikirannya itu kosong. Karena apa? Yaitu dia nggak merasa dipedulikan, dia merasa dia diterima itu dengan syarat, kayak gitu ya, yang tadi itu dari 4 aspek itu. Dia merasa nggak dipercaya untuk melakukan sesuatu, untuk memilih sesuatu. Kemudian dia lebih sering mengeluh. Semua dikritikin sama dia. Terus mulai lupaan gitu, naruh barang di mana itu lupa gitu, konsentrasinya menurun. Sering ngelamun, jadi kalau menatap itu kita lihat-lihatan sama dia, tapi tatapan matanya itu jauh gitu, kayak dia nerawang gitu, kayak nembus diri kita. Terus dia terobsesi pada kegiatan tertentu, yang kalau di psikologi kalau pada level yang parah, dia menjadi adiksi, ya, kecanduan pada sesuatu, terobsesi pada kegiatan tertentu. Makan berlebihan atau malah sama sekali nggak mau makan, mudah terkejut, jadi kaget-kagetan gitu ya, cemas gitu, gampang keringetan terus berdebar-debar gitu ya. Nah itu biasanya muncul juga dalam bentuk gangguan tidur gitu. Tidurnya berlebihan atau malah sama sekali nggak bisa tidur, susah untuk kembali tidur. Gangguan tidur tuh tidak selalu sulit untuk memulai tidur ya, kadang sulit untuk mempertahankan tidur, jadi kebangun gitu pada jam-jam tertentu.
kayak begitu. Nah, susahnya kalau di keluarga itu percaya dengan adanya roh-roh halus gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gitu penanganannya nggak ke remajanya, pasti penanganannya akan panggil untuk pembersihan gitu ya. Kalau seperti itu yang sudah error kalau kayak gitu. Bukan tidak ada makhluk-makhluk begitu. Tetapi kita perlu fokus pada anak-anak kita, gitu ya, perkembangannya dia. Itu yang kita perlu menjadi concern buat kita. Nah, itu warning sign-nya. Dan resikonya apa sih? Resiko-resiko apa yang bisa menjadi faktor resiko? Pengawasan yang buruk, jadi dia itu dibebaskan tanpa kita filter gitu ya, internet aksesnya itu pada website-website tertentu kayak gitu ya. Kita bebaskan dia untuk explore kemana-mana, itu betul-betul bebas tanpa kita cek lagi gitu. Yang dia kunjungin itu apa sih? YouTube yang dia suka searching itu apa sih? Gitu. Gampangnya ya kalau mengawasi itu, Bapak Ibu kalau punya smart TV, ajak nonton YouTube bareng dari gadgetnya dia. Itu akan kelihatan YouTube yang sering diakses sama dia, itu akan ditawarkan. Gitu. Nah, itu Anda akan bisa melihat jejak dari apa yang dimasukin oleh anak-anak Anda, gitu, anak-anak Bapak Ibu. Jadi dari situ udah bisa kelihatan gitu, tanpa kita nanya secara langsung kayak polisi gitu ya. Kamu ngapain aja kok di internet terus gitu, main YouTube terus ya, matamu nanti tambah tebel kacamatanya. Nah, itu komunikasi yang buruk seperti itu. Batasan otoritas, keterampilan memecahkan masalah yang buruk, ya itu juga gitu ya. Kita ngajari anak untuk kamu tuh kendalikan dirimu, tapi kita tidak memberikan contoh yang tepat untuk pengendalian diri. Kita seringkali meledak juga. Nah, itu resiko ya. Kita mau ngajarin kayak apapun, pakai buku yang sebagus apapun untuk menerapkan itu, ikut sekolah berkali-kali, kalau dari diri kita sendiri tidak ada perubahan sebagai orang tua, maka mustahil anak kita itu akan berkembang dengan baik. Mustahil emotional well-being-nya itu akan terpelihara dengan baik. Jadi pola komunikasi yang negatif gitu ya, jadi contoh-contoh itu penganiayaan fisik, emosional, banyak penelitian yang sudah mulai trennya berkembang tentang toxic parent, gitu ya, bagaimana orang tua itu kemudian menjadi racun buat anaknya secara emosional, gitu ya. Yaitu karena apa? Karena pola komunikasi yang negatif, gaya pengasuhan yang tidak konsisten, kadang boleh, kadang tidak boleh. Terus belum lagi koalisi antara bapak dan ibu, dilarang ibu, diizinkan bapak, gitu ya. Dilarang bapak, dikasih toleransi sama ibu. Seperti itu gitu ya, itu kan tidak konsisten. Atau malah bapak ibu udah konsisten, ini ada extended family nih yang paling susah untuk dihadapi, mertua gitu ya. Jadi nenek dan kakeknya ini yang biasanya lebih powerful gitu. Nah, itu akan terbaca oleh anak-anak, sehingga mereka akan belajar untuk memanipulasi keadaan, untuk mengatur keadaan, untuk mengendalikan keadaan. Nah, kalau sudah seperti itu, nah ini perlu duduk bareng dengan kakek nenek nih untuk menyamakan persepsi mau diapain nih anak gitu, mau kita bawa kemana. Kita harus satu signal gitu dengan orang dewasa lain yang ada di sekitar anak kita. Nah, yang menjadi protektif adalah ketika kita menemani mereka dalam mengembangkan kecerdasannya. Kita ajak mereka untuk membaca lebih banyak, meningkatkan kemampuan kognitifnya, berpikir kritis, berpikir kreatif gitu ya, berpikir fleksibel, arif itu tadi ya. Terus kemudian menyesuaikan temperamen gitu ya, adaptable sesuai situasi dan kondisi ketika dia mengekspresikan emosinya, komitmen pada tugas-tugasnya dia. Kita tanya kesulitannya apa ketika dia belum mengerjakan PR-nya, bukan loh belum mengerjakan kok, ayo kerjakan gitu, enggak begitu gitu. Tapi apa, kamu dapat PR apa nih gitu, sulit nggak ya, waduh ya sulit ya gitu, ternyata ini sulit ya, ayo kita searching gitu. Kalau memang sulit buat Anda juga sebagai bapak ibu yang mendampingi ketika pembelajaran jarak jauh, akui itu dan mari kita cari bersama-sama gitu, solusinya. Seperti itu good communication. Itu mengajarkan juga pada anak untuk ketika dia mengalami kesulitan, it's okay untuk seeking help. Tidak masalah kalau saya mencari bantuan, itu tidak membuat saya menjadi lemah, tidak membuat saya menjadi makhluk yang tidak berdaya. Tapi justru itu mengajarkan keberanian untuk menghadapi keterbatasannya dia, menerima apa yang menjadi keterbatasannya dia. Ya gitu. Kadang kita tuh kepengen jadi orang tua yang sempurna, terus kayak nggak butuh bantuan apapun gitu loh. Saya superhero orang tua,
ya. Jadi saya tahu semuanya, saya bisa melakukan semuanya dengan baik. Maka kamu anakku, anaknya superhero juga harus begitu. Nah, itu yang bahaya. Itu kelihatannya positif, tapi itu toxic sebenarnya. Tekanan tersendiri buat anak. Value on health gitu ya, tujuan itu penting, kesehatan itu penting. Nah, ini baik juga ya dari pandemi ini. Kalau saya lihat dari sisi positifnya, orang tua dengan anak itu menjadi lebih erat dalam hal berelasinya itu seharusnya ya, karena orang tua menjadi melihat secara keseluruhan apa yang biasanya anak ini tunjukkan hanya di sekolah gitu aja, di luar rumah itu menjadi akhirnya kan tidak bisa dikendalikan sama dia, pasti akan butuh untuk dorongan untuk mengeluarkan itu, dan itu akan terpantau seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah keterlibatan orang tua. Ya, jadi tetap adalah orang tua itu menjadi key ingredients gitu. Jadi bahan utama. Gitu. Nah, apa caranya? Ya, bagaimana caranya? 4 tips gitu. Ini saya compile dari beberapa penelitian dan praktek saya gitu ya dalam menghadapi kasus-kasus remaja. Itu ada 4 hal yang paling penting untuk kita bisa mengembangkan emotional well-being pada anak-anak kita yang sudah beranjak remaja ini. Yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi ini kita harus membangun komunikasi yang positif, komunikasi yang kita lebih banyak mendengarkan, balance ya. Balance kita seimbangkan antara kita berbicara dengan dia berbicara. Jangan kita terus yang ngomong gitu ya. 1 jam kita terus yang ngomong gitu. Tapi harus kita juga meluangkan waktu untuk mendengarkan dia. Dan mendengarkan tuh betul-betul eye contact, kita hadir secara fisik, kita mendengarkan, kita concern dengan apa yang dia ucapkan, tidak ada yang tidak penting dari apa yang dia sampaikan, itu akan terlihat gitu ya, bagaimana kita tune in, kita berespon gitu secara nonverbal, ekspresif, nada gitu ya. Kalau kita pengen ngomong, padahal kita lihat anak kita masih sedang sudah gini ya, dia tarik nafas gitu. Ya, itu bukan berarti dia berhenti. Kamu masih mau ngomong gitu, kayaknya kamu pengen ngomong lagi deh, kayak ngomong dulu gitu. Jadi kita konfirmasi dulu, benar nggak ini udah titik atau masih koma nih gitu, dia cuma tarik nafas doang gitu. Nah, itu tuh sangat penting buat membangun suasana dia merasa diterima, dia merasa dicintai, dia merasa dipahami gitu ya. Dan itu sangat penting, communication skill ini nomor 1. Nomor 2-nya adalah unconditional love gitu, tidak bersyarat. Hadiah yang paling diharapkan itu adalah unconditional love ini untuk anak-anak. Mengetahui dia dicintai dan merasa dicintai itu 2 hal yang berbeda. Kalau aku tahu orang tuaku mencintai aku, tapi kok kosong ya tetap yuk. Kenapa ya? Kok aku tetap merasa kosong? Nah, ini berarti anak itu bukan nggak tahu dia disayangi, bukan nggak tahu dia dipedulikan, tapi dia nggak merasakan itu. Nah, ini adalah 2 hal yang beda sebenarnya. Antara dia tahu dan yang dia rasakan, itu 2 hal yang berbeda. Dia rasakan itu akan dia lihat dari nonverbal kita, ekspresi kita. Bagaimana kita mendengarkan dia itu ketika di tahap 1 itu kita nggak sambil gadgetan, atau kita tidak terdistract dengan komputer kita, atau kita tidak terdistract dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita hanya fokus pada dia. Ketiga, positive modeling. Jadi bagaimana kita memotivasi dia melalui bagaimana kita sendiri juga menjalani hidup ini dengan motivasi. Kalau kita pengen dia termotivasi belajar, tapi kita setiap pulang kerja atau selesai kerja itu kita menghela nafas berat ya. Besok kerja lagi. Besok Selasa ya. Kapan ya Sabtu ya? Kapan ya Minggu ya? Sumpek ya kayak gini nih lah. Dia sering melihat kita mengeluh seperti itu, kita dimotivasi ya, bagaimana kita bisa mengharapkan dia untuk termotivasi gitu ya. Kemudian kita fokus pada satu hal secara step by step gitu ya, tidak secara langsung semuanya gitu, karena superhero maka kita multitasking, kita mengerjakan semuanya secara sekaligus, malah tidak ada yang beres sama sekali gitu ya. Nah, itu akan menjadi contoh yang buruk. Kita contohkan gitu dari diri kita sendiri dulu, positive modeling. Lalu yang terakhir tetapi bukan yang tidak penting, itu adalah kebebasan. Yang tadi itu ya, kita mulai mengendurkan kontrol kita pada anak-anak gitu. Kita dampingi, kita awasi, tapi tidak kita cengkram gitu ya. Kita percayai dia bisa menanggulangi resiko yang pilihannya dia.
cara mengantisipasi supaya dia tidak terlalu tenggelam dalam resiko itu tidak terlalu parah, ya kita berikan informasi yang mungkin dia butuhkan. Cara memberikan informasi tidak selalu dalam bentuk nasihat. Nasihat itu nadanya udah jelas menggurui, gitu ya. Nasihat itu sudah jelas, nadanya itu threatening gitu, mengancam. Kalau kamu milih ini ya, kamu nanti mau jadi apa? Gitu. Nah itu sudah ancaman gitu ya. Information sharing betul-betul informasi yang netral. Sehingga dia akan memilih untuk mencari Anda daripada dia nyari sendiri dari sumber-sumber yang nggak terlalu jelas di internet. Kayak begitu. Itu 4 tipsnya. Kata terakhir saya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya. Ketika kita menyampaikan apa yang kita rasakan, itu akan mengurangi beban emosi kita. Dan itu dulu. Jadi kita ajarkan itu juga pada anak-anak kita bahwa dia juga bisa kita jadikan teman untuk sharing emosi kita, sehingga terus kita gantian, kamu gimana gitu ya, kamu sendiri gimana gitu, pernah nggak ngerasain yang kayak gini, waduh kamu kan anaknya papa ya, pasti kayak gitu pernah kan, mungkin ya gitu. Nah membicarakan itu akan mengurangi beban emosi ini gitu ya, mengisi kekosongan dari emotional loneliness itu tadi gitu, dan sedikit mengurangi rasa takut kita gitu. Nah, kenapa kok sedikit? Karena selanjutnya dalam mengajarkan coping-nya. Gitu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya bagikan untuk siang hari ini. Saya agak cepat-cepat supaya lebih banyak sesi waktu untuk bertanya jawab dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Mary, sharingnya luar biasa. Saya sangat membekas ini di hati. Satu kunci, sharing is caring ya Bu, yaitu sangat penting bagi anak dan orang tua. Jadi orang tua itu, anak tidak salah curhat seperti itu. Curhat sama teman, jojo-jojo sing ora genah, jadinya malah tersesat. Contohnya seperti itu. Kemudian komunikasi, ini sangat penting sekali. Komunikasi tidak hanya ngomong, tapi juga memahami dan mengerti. Tidak hanya, Pak minta uang, kamu kemana pergi ini ya, tidak seperti itu, tapi memahami nggih Bu nggih. Terus kemudian ini yang cukup menarik bagi saya adalah penerimaan tanpa syarat. Kamu anak papa kalau nilaimu 100, kalau nggak 100 berarti bukan anak papa. Nah ini mungkin ini sepele, tapi kok kesannya mungkin bisa menjadi makna yang dalam. Ayo, kamu kan anak papa, kamu harus berani. Kalau nggak berani, berarti anak siapa? Anak tetangga kan nggak mungkin seperti itu. Nah ini sepele, tapi kok kedengarannya harus berhati-hati. Terus kemudian tadi apa ya Bu ya? Pemodeling orang tua. Kok saya pernah dengar kata-kata seperti ini ya Bu ya? Anak bisa saja tidak mendengarkan kata-kata orang tua, tetapi anak itu tidak pernah gagal dalam meniru perilaku orang tua. Nah ini mungkin apakah pendapat saya ini salah, nanti bisa dibahas dalam sesi diskusi. Dan kemudian kebebasan. Kalau orang Indonesia, orang tua, anaknya pamit, Mah saya pergi dulu ya. Kalau orang Indonesia kan, bawa kunci, jangan main malam-malam, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Terus, aduh, itu saya anak cowok pun juga mengalami seperti itu. Aduh ini kok, mamaku kok bawel banget gitu. Nah, itu juga problematika remaja juga. Tapi ya untungnya sekarang sih tidak. Maksudnya saya tidak mengumpat seperti itu, cuma ya mah gitu aja. Itu. Baik Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawab dan diskusi. Sepertinya ini Bapak atau Ibu Aurelius ini ya dari tadi sudah mengangkat tangan sepertinya ingin bercerita atau diskusi. Monggo saya persilakan langsung saja. Ada 2 peserta yang sudah mengangkat tangan. Ibu Aurelius. Mungkin unmute-nya dinonaktifkan dahulu agar suaranya terdengar. Iya, kenapa Pak? Sepertinya Ibu tadi mengangkat tangan, jadi apakah kepencet, Pak. Maaf, Pak, kepencet.
Oh, enggak apa-apa. Biasa kok. Belajarnya jarak jauh ya kayak gini nih ya Pak Iya, ya. iya. Warnanya. Ibu Mary ini di kolom komentar beberapa sudah menanyakan seperti Ibu Lani, bagaimana memberi motivasi dengan memberi contoh tanpa memberi kesan seperti membandingkan. Ini Ibu Lani anaknya tidak hanya satu sebenarnya ya. Mungkin bisa dijawab dahulu Bu, kita nanti satu persatu akan kita bahas. Monggo Bu Mary. Ya, oke. Terima kasih Ibu Lani. Memang kan tantangan kita untuk memberikan yang tadi positif modeling itu kelihatannya simple, tetapi itu yang paling berat sebenarnya. Ya, karena kadang-kadang yang seperti saya sampaikan tadi, kita nggak tahu gitu bahwa itu tuh muncul secara otomatis dalam perilaku kita, menghela nafas berat atau apa. Nah, ketidaktahuan itu karena kadang kita itu lupa untuk peduli pada diri kita sendiri juga, gitu ya. Jadi kita sendiri itu tidak memelihara emotional well-being kita, gitu. Sehingga akhirnya yang muncul itu adalah yang ketika sampai rumah bawaannya itu adalah menumpahkan semua yang negatif yang kita nggak sempat tumpahkan di luar, gitu ya. Sehingga akhirnya yang kena dampak adalah anggota-anggota keluarga kita. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memotivasi tanpa kita membandingkan? Membandingkan itu hanya bisa terjadi kalau kita mengucapkan kata-kata itu, gitu ya. Maka yang kita bisa kendalikan adalah berkata-katanya itu, sedikit berkata-kata. Kalau kita tahu bahwa kita itu seringkali mengekspresikan emosi kita itu melalui kata-kata, coba sebelum masuk rumah, sebelum ketemu sama anak-anak kita tarik diri dulu, me time dulu, kita lakukan yang kita suka gitu ya, untuk calming dulu. Untuk calming dulu, baru kemudian kita ketemu sama mereka, terus ya apa ini sekolahnya ini, jam berapa ini ya harusnya ya gitu ya. Nah kita baru ngomong kayak gitu, dan kita bisa fokus pada dia. Kalau misalnya kita sudah controlling diri kita sendiri dulu, Bu. Seringkali orang tua itu lupa untuk self care sendiri dulu sebelum dia ke anak-anak. Karena memang saya paham ya, jadi orang tua ketika udah punya anak, sudah jadi orang tua ini, itu dunianya itu semua concernnya pada anak-anak. Kita kehilangan identitas kita. Kadang guru pun ingetnya, oh ini mamanya itu ya, ini papanya ini ya. Jadi kita nggak inget nama orang tuanya, ini bapak siapa, ibu siapa ya, gitu ya. Malah kadang-kadang yang paling parah, kalau bapaknya namanya misalnya Pak Susena itu tadi ya, Pak Susena, itu kenal istrinya itu lupa nama istrinya siapa, langsung ngomongnya, oh iya Ibu Susena ya, gitu. Jadi kita bisa membayangkan gitu ya, bagaimana emotional burden sendiri buat seorang ibu, buat orang tua gitu. Itu tuh juga berat, sehingga dia butuh untuk me time itu tadi, untuk dia bisa kendalikan dirinya gitu, untuk tahu kalau ini aku lagi anget nih, lagi panas ini, lagi negatif, pengennya ngomong yang jelek-jelek gitu. Nah maka kita tarik diri dulu, jangan ketemu dulu, kita calming dulu. Nah calming itu cari cara gitu ya Ibu, kita apa yang paling bisa membuat kita cepat untuk menjadi lebih tenang gitu. Itu tiap orang caranya beda-beda gitu. Ada teman saya pakai gosok gitu ya, perilaku yang rutin kayak gini tuh cukup bisa menenangkan gitu ya, menyetrika itu loh Bu. Nah kayak gitu tuh cukup bisa menenangkan gitu. Ada yang dia itu nggak gosok, nggak ada pakaian yang disetrika sebenarnya gitu, tapi dia main gini aja terus gitu. Karena itu untuk menenangkan dirinya dia gitu ya. Dia controlling dirinya, tenangin dulu gitu ya. Itu baru terus dia matikan, sudah selesai, terus dia baru ke anaknya, terus dia ketemu, dia ngomong. Konsen, fokus. Nah itu akan meminimalkan resiko untuk membandingkan dengan kakaknya atau adiknya kayak gitu. Itu kita yang bisa ngerem, bukan anaknya yang bisa ngerem. Anaknya akan memancing kita gitu ya, seakan-akan kayak mancing kita untuk ayo ngomong apa lagi gitu. Apa yang baik dari kakak saya, yang jelek dari saya, ngomong gitu. Kan kayak ditantang gitu malah. Gitu Ibu Lani, Pak Andreas. Oke, baik Bu Mary. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, ini dari Bu Siani. Bagaimana mengetahui anak kita dibully cyber? Mungkin ketika ada cyberbullying gitu kali ya. Anak baper, caranya mengatasi gimana ya? Padahal kita ngomongnya sudah normal, dia salah terima. Nah ini cukup sering terjadi Bu. Jadi kita ngomongnya kok katanya biasa saja, tapi kok tiba-tiba anaknya tuh baper atau teman kita tuh baper. Nah ini juga beberapa kali kita alami juga dalam konteks sekolah. Jadi mungkin bisa dijelaskan, Bu. Ya, itu yang tadi saya sebutkan di konsep yang unconditional love itu, Pak Andreas. Jadi bagaimana anak itu antara knowing love
Jadi dia tahu bahwa dia dicintai dan dia merasa bahwa dia dicintai, itu adalah dua mekanisme yang berbeda. Jadi seringkali kita itu yakin anak kita itu tahu bahwa dia dicintai gitu, sehingga kita ngomong itu nggak ada intention untuk menyakiti dia, tidak ada tujuan untuk menyakiti atau membuat dia itu merasa negatif tentang dirinya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa warning sign, tanda-tanda bahaya bahwa anak kita itu mengalami tekanan, dia mengalami distress, gitu ya, jadi mengalami stres, itu justru dari kayak gitu, dia sensitif, dia menangkap sesuatu yang mestinya netral itu menjadi sesuatu yang kok nggak enak sih ngomongnya gitu ya, seakan-akan kita udah nyakitin dia gitu, padahal kita netral nih ngomongnya gitu ya, kita tanya hal yang netral gitu, kamu gimana sekolahnya hari ini, ada pelajaran itu kan, apa sih gitu, tanya itu terus gitu. Nah kalau sudah kayak gitu kita mulai peka nih gitu, jangan terus kita berespon balik ya, kita bereaksi dengan loh ditanya gitu kok marah gitu. Nah itu tambah bikin rame, tambah panas gitu ya. Yang anak kita tahan dulu, kalau satunya emosi kita yang nahan gitu ya, kita yang nahan, kita yang oke. Sulit ya gitu. Pelajarannya ya banyak tugas tak? Jadi kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang dia alami, bukan peduli pada hasilnya. Gitu ya. Seringkali kita itu aja peduli pada hasil. Jadi cara kita ngomong itu akan mempengaruhi. Nah, yang paling penting adalah yang tadi pertanyaannya Bu Sheni ini yang cyberbully. Bagaimana kita mengetahui bahwa seorang anak itu dia mengalami cyberbully? Nah, dia mulai menghindari untuk melihat gadget. Dia mulai kalau melihat gadget itu kayak bahasa tubuhnya itu dia akan turun, terus dia nunduknya itu terlalu gini gitu, dan tidak ada ekspresi yang ceria-cerianya gitu kalau lagi lihat gadgetnya dia gitu ya. Itu tanda-tanda bahwa kemungkinan anak kita sedang terkena cyberbully itu tadi. Cyberbully itu bentuknya itu dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks ya Bapak Ibu. Jadi kayak kalau yang sederhana itu kan paling cuman ngelihat kayak bahwa setiap kali dia upload sesuatu gitu ya di Instagram atau di Facebook, atau di Facebook jarang kalau anak-anak sekarang Instagram gitu ya, Line, Instagram itu Twitter gitu ya, dia upload sesuatu itu selalu komennya itu menjadi negatif semua, bad comment, tidak ada yang like gitu. Nah itu salah satu bentuk cyberbully gitu, karena istilah bully itu kan ada pihak yang powerful dan ada pihak yang powerless. Ada yang menindas dan ada yang merasa tertindas. Nah, itu istilah bully itu kuncinya di sana gitu. Jadi kalau dia sederhananya seperti itu aja, bahwa dia di bad comment kayak gitu, itu dia udah mengalami cyberbully gitu. Kalau dia mulai hindari gadget, dia mulai males ngelihat gadgetnya, dia mulai uploadnya itu sudah juga tidak pernah upload lagi. Biasanya dia asik gitu ya mendokumentasikan semuanya, ini udah nggak pernah lagi. Ya mulai kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya ekspresif itu menjadi kayak dia hilang. Kebiasaan yang seharusnya tadi ciri kebutuhan psikologisnya remaja itu dia eksplorasi identitasnya dia, itu juga tidak ada. Dia menarik diri. Itu warning sign bahwa dia mungkin dia mengalami cyberbully jika itu berkaitan dengan dunia cyber ini tadi. Kayak gitu. Pak Andreas. Iya. Yang untuk ini. Baik, Bu. Cyberbullying ini kok kelihatannya adem-adem aja, tapi kadang perilaku anak kita tuh merasa terbully, padahal dunianya itu biasa-biasa saja, tapi bisa saja dia kena cyberbullying. Karena zaman saya sekolah itu bully-bullyan tuh ya jotosi kancane, molesi, jamba. Tapi zaman sekarang itu sudah sampai ke ranah cyberbullying. Nah ini yang karena dunia anak kan tidak lepas dari gadget, jadi cukup menjadi kewaspadaan kita sebagai orang tua. Nah, Bu Mary lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Asus. Apakah untuk anak yang terlalu cepat berpisah dengan orang tua sejak SMP dan tinggal bersama kakak, apakah akan membentuk kepribadian anak yang tertutup? Dalam kurung karena orang tua menginginkan mendapat pendidikan sekolah yang lebih baik. Mungkin ketika SMP atau SMA si anak tersebut merantau bersama saudaranya seperti itu. Apakah ini bisa menimbulkan emosional yang berbeda atau seperti apa Bu Mary, ini bisa dijawab? Ya, semua langkah kita dalam mengasuh itu pasti akan menimbulkan konsekuensi yang
positif maupun negatif gitu ya. Itu yang kalau misalnya kita sasarannya positif tapi ada side effect-nya gitu, efek sampingnya yang kemudian ternyata itu negatif, ya itu wajar gitu ya. Jadi kalau yang membedakan adalah begini, apakah kita mempersiapkan anak ketika dia akan berpisah dengan kita, sehingga dia itu tahu bahwa dia dipisahkan ini bukan dibuang gitu ya, bukan disingkirkan dari kehidupan orang tua. Itu yang dia perlu tahu bahwa wah, kamu itu anu loh, apa namanya, sebetulnya mama itu lebih suka kalau kamu ada di sekitarnya mama atau papa gitu. Tapi apa namanya, kamu kan milih sendiri, kamu pengen sekolah di sana gitu. Lah itu sekolahnya itu juga bagus tau sebetulnya. Jadi nanti kita kan bisa sekarang itu bisa video-video callan. Nanti kalau mama kangen sama kamu pakai iMessage ya Bapak Ibu, jangan lupa iMessage. Kalau mama kangen sama kamu nanti mama telepon ya, boleh ya gitu ya. Jangan kalau kamu kangen, kamu telepon gitu ya. Jangan kita sok-sokan cool gitu ya, sebagai orang tua. Kalau kamu kangen telepon aja gitu. Kalau pengen nangis telepon aja ke mama papa gitu. Kadang kita kayak pengen jadi cool parents gitu ya, bahwa kita apa-apa gitu, bukan aku yang kangen gitu. Nggak apa-apa kita yang kayak bermanja-manja sama anak kita itu justru yang memberikan anak kita itu perasaan bahwa dia itu disayangi gitu ya, bukan hanya sekedar dia tahu bahwa orang tua aku ini sayang sama aku, tapi dia merasa bahwa aku disayangi, aku diinginkan sebenarnya, kayak gitu. Seperti itu gitu kira-kira. Apakah dia akan menjadi tertutup? Ya mungkin gitu ya. Kalau misalnya kakaknya di sana terus acting like a parents yang lebih otoriter gitu ya. Jadi karena dia jelas sebagai kakak bolak-balik dipeseni sama orang tuanya. Kamu ya jadi kakak jangan ya adikmu ya. Hati-hati ya kamu yang tak jewer kalau adikmu ada apa-apa gitu lah. Takut dia kan. Dia takut terus akhirnya dia memenjara adiknya dalam satu penjara psikologis yang membuat anak ini akhirnya ya tertutup itu tadi. Gitu. Dia akan terbuka kalau kakaknya ini mau meluangkan waktu untuk adiknya juga, dititipi adiknya, berarti dia juga mau meluangkan waktu bersama adiknya. Kalau dipageri berarti dia nggak mau meluangkan waktu dengan adiknya. Itu sama kayak kalau kita punya apa namanya, mengadopsi gitu ya, anak kucing atau anak anjing gitu ya. Terus kita nggak mau repot kalau dia itu gigiti sepatu, kalau giginya gatel atau apa. Kita penjara terus aja, masukkan di dalam kandang, dia nggak akan kemana-mana, tetap dalam pengawasan kita tetap punya waktu untuk diri kita sendiri. Nah itu, jadi yang perlu dipersiapkan adalah kakak yang dititipi sama adiknya ini sendiri juga gitu Bapak Ibu. Itu Pak. Oh iya Bu, menarik sekali. Kata kuncinya adalah disiapkan, baik siap secara orang tua yang melepas maupun dari sudut kakak yang menerima adiknya ini. Jadi sama-sama siap dan istilahnya satu mindset gitu ya, bukan berarti dibebani tetapi apa ya istilahnya co-parenting lah istilahnya kan seperti itu. Gitu. Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi. Dari Ibu Joyce. Hai Bu Mary, boleh tanya bagaimana ya respon yang tepat ketika saya sedang memberi pujian kepada anak saya yang nomor 2 atau 3 saat mereka berhasil mengerjakan PR atau ulangan. Lalu anak saya yang nomor 1 kadang menyeletuk, I can relate to that. Biasanya karena dia kebetulan tidak suka dengan pelajaran yang adik-adiknya bisa. Terima kasih Bu. Nah, ini ya Bu Joyce. Itu memang tanda-tanda ya, tanda-tanda kalau di psikologi itu istilahnya sibling rivalry gitu ya. Jadi persaingan antar saudara. Kalau dia udah ngomong I cannot relate gitu ya. Misalnya dia ngomong kayak gitu, itu udah sarkastik Bu. Itu tanda-tanda bahwa kamu kok lebih memperhatikan adikku daripada aku gitu ya. Hidden message-nya adalah itu gitu loh. Aku kok nggak pernah dipuji, dia terus yang dipuji. Nah, maka tanpa menurunkan apa ya semangatnya dia untuk minta dimanja itu tadi, kita tarik waktu dia sendirian, kita puji dia, kita apresiasi dia, kita fokus pada dia. Kadang-kadang luangkan waktu yang hanya ibu dengan dia aja gitu, anak 2, 3 ditipin bapaknya gitu ya. Jadi yang satu ini yang kita ajak, karena itu sebetulnya hidden message-nya adalah kamu kok sama adikku terus ya. Itu akan memunculkan rasa kayak, aku berharap aku nggak punya adik-adik. Aku berharap adikku ini menghilang gitu ya. Jadi perlakuan yang kadang kita anggap kita sudah adil, anak ini nangkepnya kamu berkurang nih. Gitu. Yang tadi knowing love, knowing being love, and
feeling gitu ya. Jadi beda antara dia merasa dan dia tahu gitu bahwa dia itu dicintai. Begitu Pak Andreas, Bu Joyce. Baik, Bu. Ini pertanyaannya cukup banyak, jadi saya cepat saja ya, Bu. Ya. Oh, kemudian ada pertanyaan lagi ini, Bu. Anak saya bahasa cintanya adalah gift. Begitu tidak dibelikan, dia marah-marah. Ini bagaimana, Bu, kasus seperti ini, Bu? Sebenarnya kalau itu kan kita kalau melihat anak-anak itu manusia itu adalah dinamis, makhluk yang dinamis. Makanya kalau dibilang psikologi itu pelajaran paling gampang dibandingkan pelajaran yang lain. Itu salah gitu ya, karena yang kita hadapi itu adalah manusia yang berubah terus gitu, yang berkembang, dan berkembangnya ini banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Nah, ketika kita sudah punya frame gitu, kita sudah punya mindset bahwa anak kita ini bahasa kasihnya cuman give. Hati-hati gitu ya. Kadang-kadang apakah memang betul bahasa kasihnya itu satu-satunya adalah give, atau kita itu yang sudah nggak punya waktu untuk memikirkan bahasa kasih yang lain, sehingga kita berpikir bahasa kasih give ini yang paling cepat dan paling mujarab, paling ngefek gitu, anaknya langsung nurut kayak gitu. Pada usia tertentu, kita perlu pahami di sini adalah usia-usia tertentu. Anak masih usia dini gitu ya, sampai usia 11 tahun gitu ya. 11 12 itu masih kadang-kadang masih karakternya anak-anak gitu. Itu mereka masih konkret. Berpikirnya konkret. Makanya metode bahasa kasih give itu yang mereka bisa pahami sebagai kamu mencintai aku gitu. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan ini tadi. Aku minta apa, kamu turuti. Aku minta apa, turuti gitu ya. Kamu mau aku melakukan apa, kasih aku sesuatu yang aku inginkan. Konkret. Cara mereka berpikir itu konkret. Love itu adalah konkret. Itu anak usia-usia masih usia dini itu tadi. Beranjak remaja, ini mulai peralihan ini tadi kan. Dia mulai belajar bahasa kasih yang lain. Nah, belajar bahasa kasih yang lain di luar, maka di dalam ini juga kita mulai ngikutin gitu ya, bahwa bahasa kasih itu nggak cuma barang loh. Kita ngobrol, mama memuji kamu muji mama masakannya enak, itu juga cara kita menunjukkan bahwa kita itu mengasihi. Nah, itu yang kita perlu ajarkan. Bisa nggak satu kali setelah webinar ini terus kemudian nanti ngomong sama anak kayak gitu langsung jadi? Nggak bisa, Bu, gitu ya. Dia belajar bahwa give itu adalah cara cepat untuk menyelesaikan conversation antara dia dan orang tuanya. Dia juga perlu waktu untuk belajar bahwa oh iya, bahasa kasih itu macam-macam. Nggak cuma melalui materi. Karena gini, ada yang seperti itu ya. Jadi orang tua punya pola pikir bahwa bahasa kasih anaknya itu cuma give. Sampai mahasiswa pun itu kayak selalu dipenuhi segala kebutuhannya dia untuk belajar. Itu sekarang juga wifi khusus, wifi-nya untuk dia, komputer khusus, diberikan laptop baru, gadget baru, semuanya hal yang dia butuhkan gitu ya. Bahkan dia butuh untuk semua perangkat yang sebetulnya untuk gaming, tapi diberikan juga oleh orang tuanya. Tapi dalamnya dia itu kosong gitu ya. Dan itu saya taunya dari apa? Saya kalau setiap kali ngajar ya saya menyampaikan materi sesuai dengan jam pelajarannya itu. Tapi selalu saya luangkan waktu untuk sapa mereka itu satu persatu yang saya tahu bahwa mereka itu ada orang anak-anak tertentu yang problematik gitu ya, masih problematik gitu. Dan itu saya tanyain gitu ya. Ya apa kamu kemarin gitu, gimana ininya. Nah, bentuk pertanyaan-pertanyaan yang cuman daily conversation itu yang perlu kita ajarkan bahwa itu adalah caring, dan ternyata itu yang mereka butuhkan juga. Aku nggak pernah ditanyain, aku juga nggak pernah tanya akhirnya sama papa mamaku gitu ya apa yang mereka rasakan tentang aku gitu, karena itu nggak pernah dibiasakan, bahasanya hanya lewat materi itu tadi. Nah, ini jadi masalah pembiasaan juga, masalah pembelajaran, dan anak-anak remaja ini masih dalam masa belajar juga, masih seperti itu. Gitu Pak Andreas. Iya, baik Bu. Pertanyaan lanjutan gitu Bu? Ya. Nah ini, bagaimana solusinya untuk mengarahkan anak sangat senang main game online atau kecanduan game online supaya bisa menyukai hal-hal yang lebih bermanfaat, tapi anaknya tidak menyukainya. Nah ini, ya. Ibu Arin. Ibu Arin. Ya, memang gini, kalau menurut penelitian, anak menjadi sangat terobsesi dengan suatu hal, game. Itu kan game menawarkan apa sih? Kesenangan, kegembiraan. Menawarkan adrenalin,
tantangan gitu, yang mungkin memang dia tidak temukan di tempat lain. Nah, sebelum dia betul-betul tenggelam hanya di dunia mati ini aja, dunia maya ini kan benda mati sebenarnya kan gitu kan, dia nggak betul-betul bisa relate dengan itu. Maka kita perlu memperkenalkan dunia lainnya ini tadi. Gimana caranya? Ya, sering kita ajak dia jalan-jalan, quality time itu tadi, bahwa ayo kalau kamu main sama aku tuh lebih menyenangkan. Atau kalau perlu, kita jangan hakimi dulu gamenya. Kita coba ajak main dia gitu ya. Kamu main game apa sih? Ajari mama apa gitu ya. Coba diajari gitu loh. Mama itu pengen tahu kamu tuh asiknya gamenya itu apa gitu ya. Kita perlu masuk dalam dunia mereka. Jangan hakimi dulu gitu ya. Kalau anak terlalu berlebihan di nge-game-nya, kita justru masuk ke gamenya itu gitu ya. Tadi video awal itu sangat bagus gitu ya. Bagaimana guru masuk ke dalam dunia berpikirnya anak SMA-nya ini yang suka basket itu tadi ya Pak Andreas ya. Itu kan juga seperti itu gitu ya. Bagaimana dia akhirnya oke, caraku memahami dia adalah masuk di dalam dunianya dia. Jadi saya juga mengatakan saya punya 8 ponaan dengan range yang semua ada gitu di sana. Nah, maka PR saya adalah belajar setiap kehidupan itu tadi gitu. Nah, padahal saya di usia yang segini gitu ya. Jadi kan udah jauh banget beda gitu, ada generation gap di sini gitu. Nah, generation gap ini yang hati-hati. Kadang kita melihatnya pakai kacamata kita waktu masih kecil gitu. Sehingga kita tidak memahami game yang mereka mainkan itu apa, dan dia juga nggak bisa diskusi ini itu dengan kita tanpa kita marah-marah. Aduh, nggak ngerti ya kamu kok main game kayak gituan gitu. Kok main game kayak gituan gitu. Nah, itu tuh sudah penghakiman. Kita perlu masuk dalam dunianya, kita belajari gamenya dia. Kita kadang main sama dia juga aja. Tujuannya apa? Komunikasi itu tadi. Dia merasa dipahami dengan Anda masuk ke menapakkan kaki Anda ke dalam dunianya dia. Itu yang paling penting. Itu caranya untuk menarik dia keluar dari dunia itu. Kalau kita tahu dunianya dia, maka kita bisa mengatakan bahwa dunia di luar itu tuh lebih baik daripada itu. Kalau kita belum melihat apa yang dia alami, apa yang dia mainkan itu, apa yang sebetulnya dia cari melalui game itu, gimana kita bisa mengatakan bahwa dunia di luar itu lebih baik? Kamu main sama temenmu akan lebih baik. Padahal jangan-jangan selama ini dia kalau main sama temennya selalu di pihak yang paling dikalahkan, selalu pihak yang paling direpotkan. Kita nggak tahu itu, gitu ya. Dan maka kan penting kalau kita juga terlibat di dalam kegiatan anak kita. Gitu, Pak Andre. Iya, keterlibatan ya Bu. Keterlibatan itu penting sekali. Lanjut Bu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Shioli. Anak saya cowok, sejak SMP jadi pendiam, padahal adiknya cewek, cerewet sekali. Padahal hubungan dengan ortu juga bagus. Anaknya pemalu. Bagaimana caranya agar dia bisa percaya diri? Oke, gini. Diam dan pemalu belum tentu itu tanda-tanda bahwa dia itu tidak percaya diri. Kalau kita mengimani bahwa dia tidak percaya diri, ya jadilah seperti itu gitu ya. Sebenarnya lebih ke arah sana gitu. Jadi ini yang paling penting memang mindset orang tua Pak Andi. Kita perlu juga untuk kalau dia diem, mungkin karena dia tampak lebih diam karena adiknya yang sudah lebih cerewet. Gitu ya. Memang anak laki sama anak perempuan akhirnya itu lebih menggemaskan anak perempuan gitu ya, karena dia lebih banyak bercerita, lebih ekspresif, kita nggak perlu tanya, dia akan terbuka menceritakan semuanya kan kayak gitu. Menurut penelitian pun otaknya perempuan memang otak berbahasa gitu, bukan otak untuk konkret. Sedangkan kalau otaknya anak laki-laki itu berkembangnya memang dia pada actionnya dia daripada berkata-kata. Nah, kalau dia menjadi tiba-tiba pendiam, itu mungkin juga peralihan dari hormonalnya dia juga. Ya, kita perlu dekati dia tanpa adiknya ini tadi, gitu tadi mengadakan quality time dengan dia. Ayo kita pergi yuk puter-puter sini, ayo kompleks sini ayo, gitu kan pandemi tidak boleh mampir-mampir kemana-mana gitu. Kita puter-puter aja gitu, kita kunjungi daerah-daerah yang mungkin horor di Semarang ini kayak gimana misalnya di Semarang gitu ya. Nah, kita kelilingi gitu ya, kita lewat aja gitu, nggak usah masuk, papa juga ngeri gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi diajak untuk quality time yang cuma berdua, sehingga kita bisa ngomong-ngomong biasa aja sama dia yang ringan gitu, nggak usah langsung kayak kamu kok sekarang jadi pendiam sih. Anak remaja paling nggak suka dibahas gitu ya, langsung ke masalahnya. Itu paling nggak suka gitu, karena mungkin aja yang merasa diamnya dia itu masalah itu hanya orang tua. Dianya sendiri
itu tidak merasa itu masalah gitu. Aku hanya biasa aja gitu. Perasaan aku biasa aja. Ditanyain kenapa kok kamu diam, aku mesti jawab apa ya? Tahu, ya. Dia akan jawabnya kayak gitu ya. Jadi persepsi orang tua dan persepsi anak terhadap permasalahan itu juga mesti sepakat gitu ya, bahwa ya kita mungkin bisa mau openingnya gini, kok papa lihat akhir-akhir ini kamu nggak banyak ngomong ya gitu. Kok mama lihat akhir-akhir ini kamu agak diem ya. Atau ini cuma perasaannya mama. Jangan-jangan mama salah ya gitu. Nah itu kita perlu cara mancing gitu ya, apakah itu masalah yang kita anggap sebagai perilaku yang kita anggap masalah itu sama nggak dengan yang dia anggap sebagai masalah. Kalau dia ngomong enggak, biasa aja gitu. Oh iya tak. Tapi mama itu jadi nggak tahu kamu tuh kayak apa di sekolah, terus kamu sama temenmu tuh kayak apa, kamu punya kesulitan apa, nggak mau cerita tak. Kita tanya gitu ya, jadi bukan cerita gitu, tapi kita tanya, nggak mau cerita tak. Itu salah satu aspek kebebasan itu tadi. Jadi dia boleh bebas memilih dia mau menceritakan atau mau menceritakan yang mana gitu, sama yang dia nggak mau ceritakan, dia mau keep sendiri. Nah satu juga yang saya jadi inget gitu ya, jangan pernah mengungkit dosa lama gitu. Kadang-kadang orang tua kehabisan kata-kata terus mungkin kamu dulu ya kayak gitu diam-diam tahu-tahu terus kamu punya masalah, diam-diam tahu-tahu kamu bertengkar sama temenmu gitu ya. Jadi kita terus kemudian mengungkit apa yang sudah dia lakukan di masa lalu dan itu sebetulnya udah selesai gitu, kita udah sepakat meninggalkan itu. Nah itu seringkali yang mewarnai gitu ya relasi orang tua dengan anak remajanya itu mengungkit dosa lama dalam tanda kutip gitu ya. Dan itu yang hati-hati, itu bad communication kalau kayak begitu. Kita fokus aja pada apa yang dihadapi. Juga jangan nuduh-nuduh, kamu punya pacar kan? Jangan-jangan kamu udah punya pacar gitu kan, remaja gitu ya. Jangan-jangan kamu udah punya pacar, maksudnya kita goda, tapi nadanya kayak marah gitu. Awas kamu ya punya pacar ya. Belajar aja masih belum bener pacaran gitu ya. Kayak hidden message kita pun itu ketangkep sama dia kayak gitu. Itu yang kita pasti hati-hati. Gitu Pak Andreas. Iya Bu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Murtini. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara menghadapi anak yang tidak mau membuka diri, bahkan cenderung menutup diri dan tidak tahu siapa dirinya? Karena apabila ditanya siapa dirinya, tidak mau menjawab. Ini usia berapa? Mungkin bisa diberi kejelasan Bu Sri. Monggo Bu Mary, bisa ditanggapi? Iya, kalau saya asumsinya ini sudah remaja ya Pak. Maksudnya karena dia bisa ditanya identitas segala kayak gitu, mungkin dia udah remaja gitu anaknya. Kalau memang dia memang di fase remaja ini, sebetulnya kalau dari awalnya dia tidak begitu, terus tiba-tiba terjadi yang seperti itu juga tanda-tanda sebetulnya bahwa dia kemungkinan masuk di fase yang awal dari depresi. Dan depresi itu sebetulnya adalah kumpulan dari stres, tekanan yang dia anak ini tidak tahu cara untuk coping, cara untuk menghadapi itu, cara untuk mengatasi itu, sehingga dia escape terus. Escape terus itu berarti masalah ini kan bukan hilang gitu kalau dia melarikan diri kan, dia ditumpuk aja jadi tabungan yang sehingga ketika ditanya itu kayak dia nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Kalau sudah kayak gitu, ciri-cirinya apa? Kalau ditanya, keluarnya nangis. Entah nangis dalam diam, gitu ya. Nangis tapi nggak bersuara yang gitu ya. Tapi nangis yang cuma netes gitu. Netes sambil dia nunduk, bahasa tubuhnya itu turun semua. Kayak gitu. Terus dia menutup dirinya, gitu ya. Tangannya semua gini, kayak gitu ya. Jadi, sebenarnya tangan begini, ini tanda dia perlu dipeluk, dia perlu diberi kenyamanan gitu ya. Secara fisik di punggungnya atau jangan dipaksa untuk bercerita. Ya kuncinya sebetulnya jangan dipaksa untuk bercerita. Kita beri waktu dia untuk membuka diri. Jangan terus kemudian kadang-kadang itu gini ya, karena kita cemas sendiri sebagai orang tua, anak kita nggak mau cerita, dia nangis kita ikutan nangis. Nah itu yang juga berbahaya gitu, karena ketika kita ikut nangis itu adalah burden juga buat anak ini gitu. Anak ini akan merasa waduh aku ngerepotin orang tuaku gitu. Orang tuaku jadi ikut nangis nih, gitu. Mama yang aku sayang ini jadi ikut nangis ketika aku nangis. Dia akan semakin mengendalikan dirinya supaya nggak usah terlalu banyak ekspresif. Dia tahu ibunya terlalu banyak beban juga, gitu ya. Kadang-kadang anak nggak mau cerita itu karena dia punya mindset juga bahwa aku kalau cerita akan menjadi beban untuk orang tuaku. Karena mungkin dia lihat di dalam kesehariannya itu dia melihat juga sudah banyak beban yang dialami oleh orang tuanya.
Kayak begitu. Maka kita perlu konsisten ya. Konsisten dalam arti dalam satu hari kita luangkan 15 menit untuk ngobrol ringan dengan anak kita. 20 menit ngobrol ringan. Kan enggak punya 20 menit ya 15 menit. Enggak punya 15 menit 10 menit. Adakan waktu, intinya adalah begitu, yang secara konsisten tuh kita luangkan untuk dia, sehingga dia tidak akan merasa bahwa dia adalah beban kalau dia ngomong lagi, kayak begitu lah. Cara membukanya kalau sudah terlanjur seperti itu, mulai dibangun kebiasaan baru ini tadi, luangkan 10 menit, tanya pelan-pelan sama dia, tanya pelan-pelan ya, kamu kok kelihatannya sedih, gitu, kamu kok kelihatannya murung, kayak ada mendung itu di atas ya, gitu, mau cerita enggak? Enggak. Oke, kalau mau cerita langsung, mau nggak dituliskan gitu, atau mau nggak kamu nulis surat ke mama, seakan-akan mama itu nggak ada di sini. Beri dia informasi bahwa dia bisa mengekspresikan apapun yang dia pikirkan, yang dia rasakan itu dengan cara apapun. Nulis surat, nulis diary yang hanya ibu saja yang membaca. Kalau sudah janjinya hanya mama yang baca, jangan diingkari dengan terus tiba-tiba papanya juga diajak baca bareng. Ini lihat tentang anakmu punya masalah. Nah itu ingkar janji. Kalau sudah satu kali ingkar janji dan anaknya tahu, rusak lagi itu yang namanya trust gitu ya. Nah, anak ini akan punya trust issues yang luar biasa dan dia akan makin menutup dirinya dia. Gitu Pak Andreas. Kalau panjang-panjang nanti jadi sesi tersendiri lagi, Pak. Oh iya, baik Bu. Ini ada pertanyaan terakhir, tapi sebelum ke pertanyaan terakhir, saya memohon bantuan kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk mengisi link kuesioner. Ini dari pihak Karangturi dan Ubaya, ini jadi satu linknya, jadi satu link saja, jadi nanti kita bisa sharing. Jadi ada di chat paling akhir ini untuk mengisi lembar evaluasi. Seperti itu. Dan pertanyaan terakhir adalah, mana Ibu? Kecerdasan emosi. Dari Bu Ira ini, bagaimana? Saya ingin tahu cara menghadapi anak yang kecerdasan emosionalnya lebih lambat dari kecerdasan intelijen. Ya sama seperti kalau kita mau meningkatkan kecerdasan intelektual seorang anak, kan perlu latihan terus ya, distimulasi terus kan, dikasih bacaan, dikasih ini. Nah kecerdasan emosi ini juga sama, kita perlu latih terus, kita perlu stimulasi dia. Yang paling penting sebenarnya adalah kalau untuk anak-anak ngajarin mereka ya, meningkatkan kecerdasan emosi itu adalah emotional literacy-nya itu tadi. Literacy itu jadi dia tahu emosi yang dia rasakan ini apa, namanya apa, bagaimana cara mengekspresikan, mana yang dia boleh keep dan mana yang dia harus ekspresikan, harus salurkan. Nah, positif modeling itu tadi. Kita nggak bisa menuntut anak kita, sama kayak gini lah. Kalau kecerdasan intelektual, kita pengen anak kita itu multilingual gitu ya, dia belajar segala macam bahasa. Saya sering menemui kayak gini gitu ya, kasus anak itu menjadi dituduh speech delay, dituduh ya sama orang tuanya speech delay, ya anakku nggak mau ngomong gitu. Nah padahal ternyata anak ini disekolahkan ke sekolah yang multilingual, gitu, belajarnya tuh belajar macam-macam, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jerman itu dipelajari semua, dan bahasa Indonesia gitu ya, di dalam sekolah ini. Terus di rumah padahal orang tuanya cuma bisa bahasa Jawa. Orang rumah cuma bisa bahasa Jawa, Indonesia kecampur-campur Jawa ya, kayak model saya gini Surabayaan gitu masih keluar gitu ya. Nah Pak Andre Semarangan masih keluar kayak gitu ya. Nah itu tuh kayak kecampur seperti itu, sama sekali nggak bisa Korea, sama sekali nggak bisa bahasa yang diajarkan di sekolah. Ya otomatis anaknya jadi padahal waktunya lebih banyak diluangkan di rumah sama keluarganya. Nah itu kan otomatis dia akan menjadi malas ngomong gitu ya, karena saya ngomong juga nggak paham, mau latihan juga nggak bisa gitu. Nah itu intelektual. Emosi juga sama. Kita mau nuntut anak kita cerdas secara emosi, tapi kita sendiri juga nggak cerdas secara emosi. Kita nggak nunjukkan cara untuk yang cerdas emosi itu kayak gimana sih, mampu meregulasi diri, tahu cara bahagia yang produktif gitu ya, tahu cara bahagia yang produktif itu bukan bahagia yang terus kemudian merokok, terus narkoba kayak gitu. Itu hati-hati ya, karena kadang itu mengalihkan gitu ya, seakan-akan itu adalah kebahagiaan, tapi sebetulnya itu juga akhirnya menyerang kembali ke dalam dirinya, seperti itu. Gitu Pak Andreas, kuncinya di positive modeling. Ya, positive modeling itu penting.
Baik, terima kasih Bu Mary. Jawabannya, pertanyaannya sangat antusias sekali. Zoom ini sudah saya rekam, jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang terlambat mendengarkan atau ingin mendengarkan kembali, nanti bisalah kita sharing-sharing melalui wali kelas. Kita nanti berbagi lewat Google Drive atau email seperti itu. Kemudian tadi ada Ibu Grace itu juga memberikan pencerahan tentang cyberbullying tadi. Pak, bagaimana kita collab lagi membahas cyberbullying dari sudut pandang psikologi dan ilmu hukum? Nah, ini bagus sekali. Mungkin nanti coming soon lah ya, program selanjutnya atau webinar-webinar selanjutnya. Seperti itu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak juga. Ditunggu Bu Mary bandeng juananya dari Bu Cynthia ini. Iya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai pada penghujung acara dan sudah siang juga, nampaknya sudah jamnya makan siang bagi yang tidak berpuasa atau yang puasanya batal juga boleh makan, tidak apa-apa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sivitas Akademika Ubaya, Ibu Mary, ada Ibu Grace, dan Ibu Direktur Marketing dan Public Relation. Terima kasih banyak kerjasamanya dan bantuannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman saya, guru-guru BK Semarang yang tergabung dalam MGBK Semarang yang sudah menyediakan waktu untuk hadir di sini. Ada Bapak Eri, Ibu Riti tadi, dan teman-teman yang lainnya. Kemudian Ibu Yulia, Ibu Cynthia selaku pimpinan dari SMA Karangturi, dan tidak lupa Bapak Ibu yang terkasih, orang tua siswa kelas 10, 11, 12 maupun perwakilan dari masyarakat umum. Masyarakat umum dalam arti siapa saja kan boleh ikut dalam sesi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Materi nanti akan bisa di-share kok. Ini di kolom komentar sepertinya di-share materi. Nanti di-share Ibu Grace. Oh ya, Ibu Grace, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Jadi mohon berkenan menyalakan video. Kita akan berfoto bersama-sama. Nanti dipandu Ibu Grace ya, Bu Grace. Ibu Grace, saya kangen Surabaya Ya, loh, Pak. Ayo Pak, main ke Surabaya. Yes, saya kangen rujak cingurnya ini. Jangan keliru loh Pak Andre. Jangan keliru sumur. Iya Pak Andre, saya nanti yang bantu untuk dokumentasi foto ya Pak. Boleh, silakan Bu dipandu ya. Iya, jadi ini semuanya ada 5 slide, jadi saya akan foto 5 kali ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ayo berikan senyuman terbaik nih untuk dokumentasi. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah semua.